list kontak, atau kita mengumpulkan kontak person. Oke, kita lanjut kembali tips and trick untuk goes jauh. Jadi yang selanjutnya tips and trick atau tips dan trik untuk goes jauh adalah list kontak, atau kita mengumpulkan kontak person, orang-orang atau sahabat-sahabat kita di sepanjang lintasan yang akan kita lalui. Jadi kita catat, kemudian kita kumpulkan dalam satu folder di HP. Itu sangat penting sekali list kontak itu. Bukan untuk menyusahkan ataupun merepotkan sahabat kita ya, tapi mana tahu kalau keadaan darurat kita bisa menghubungi mereka untuk meminta bantuan. Paling tidak memberikan informasi sebelah mana sih bengkel yang masih buka. Misalnya kalau kita ada trouble di sepeda, ataupun kalau misalnya kita mendapat suatu musibah, tapi jangan sampai ya, kita bisa menghubungi sahabat kita melalui list kontak itu. Itu yang ketiga. Kemudian tips dan trik yang keempat adalah kepala charger. Loh, kenapa kepala charger? Jadi begini ya, dalam perjalanan goes jauh kita mungkin membawa beberapa device, apakah itu smartphone, kemudian GPS, senter, kamera. Itu kan otomatis membutuhkan charger atau ngecas dalam saat yang bersamaan ya. Kalaupun misalnya bisa tidak bersamaan tapi membutuhkan waktu yang lama. Nah, salah satu cara untuk tips untuk kepala charger itu kita membawa kepala charger yang colokannya ada 3. Kalau nggak 3 ada 4. Kalau saya bawa yang 3 udah cukup sih. Jadi pada saat yang bersamaan kita misalnya di warung ataupun di penginapan, kita bisa ngecas secara serentak smartphone, GPS, sama kamera misalnya ya. Tapi kalau kita hanya membawa kepala charger yang satu ataupun beberapa kepala, itu agak merepotkan karena packingnya jadi besar ya. Bayangkan 3-4 kepala charger membutuhkan suatu volume ya, voluminous. Tapi kalau kita hanya satu kepala charger dengan 3 colokan sampai 4, menghemat waktu pada saat kita ngecas. Itu tips untuk kepala charger. Tips yang selanjutnya itu adalah sumber daya kelistrikan. Jadi kalau kita goes jauh, kadang-kadang kita tidak menemukan sumber daya listrik dari PLN. Nah, kalau saya dalam perjalanan jauh selalu membawa solar cell, kemudian dengan beberapa buah 2-3 buah power bank, dan selain solar cell saya memasang ini nih, dynamo hub ya, yang bisa untuk lampu, bisa juga untuk ngecas. Jadi itu sumber daya kelistrikan. Mana tahu kita tidak menemukan sumber daya listrik dari PLN, kita masih bisa mengisi paling tidak power bank kita dengan solar cell maupun dengan dynamo hub. Tips selanjutnya nanti kita cari tempat lain yang lebih enak sambil kita goes. Saya tadi dari rumah mungkin udah sampai hampir 20 km menemukan tempat ini. Kayaknya asik untuk bincang-bincang mengenai tips and trick untuk goes jauh. Nantikan selanjutnya. Kita minum dulu sambil istirahat nih di Alfamart Alfamart. Setelah tadi kita membahas tips and trick dari mulai list kontak, kemudian checklist, kemudian kepala charger, folio pack, paku,
kemudian name tag ataupun identitas diri. Tips and trick selanjutnya adalah ini adalah masalah moral ya. Seringkali kita dalam perjalanan di tengah jalan menemukan ada pecahan kaca, ada baut kecil, ada misalnya paku, ada batu yang kita lintasi ya. Saya pernah di daerah Nagreg menemukan ujung daripada obeng ya, itu kan tajam. Nah, sebetulnya ini bukan tips and trick, tapi disarankan ya, kalaupun kita menemukan hal yang begitu, kita singkirkan lah, supaya orang lain tidak terkena pecahan kaca misalnya atau paku dan selanjutnya. Itu adalah salah satu moral kita selama kita goes jauh. Yang selanjutnya adalah cadangan makanan. Ini gunanya untuk pada saat kita dalam perjalanan tidak menemukan adanya warung ataupun misalnya rumah selama berpuluh-puluh kilometer, dan pada saat itu kita pas jam makan siang, kita belum menemukan warung ataupun tempat makan lah. Jadi cadangan makanan untuk saat-saat kita darurat. Jadi pada saat kita tidak menemukan tempat untuk makan, warung, itu bisa kita gunakan. Karena pengalaman saya di Lampung pada saat itu daerah Manggala ya, sepanjang 30 km tidak menemukan warung, untung masih ada makanan kecil dan sisa minuman. Jadi itu yang kita makan. Setelah itu baru kita dapat warung setelah 30 km. Kemudian ada salah satu trik juga untuk kita menempatkan barang-barang yang memang diperlukan sepanjang perjalanan. Jadi supaya memudahkan in-out-nya ya. Jadi sepanjang perjalanan apa saja yang sering kita pakai, misalnya sarung. Jelas sarung paling tidak kita digunakan untuk sholat, baik lohor maupun asar. Itu kita tempatkan sarung itu di daerah yang memang atau di tempat di bag yang memudahkan. Kemudian selain sarung adalah rain jacket atau jaket atau jas hujan. Karena kondisi cuaca kadang-kadang tidak menentu. Jadi pas saat kita di jalan kehujanan, kita tinggal cabut aja tuh. Jadi sebetulnya itu adalah suatu trik yang memudahkan kita. Jangan sampai kita menempatkan barang di sembarang tempat, apalagi sampai lupa. Pada saat dibutuhkan kita mengaduk-ngaduk, barang itu keluar semua, akhirnya kita harus repacking. Dan itu membutuhkan waktu yang lama. Tempatkanlah di tempat yang memang memudahkan. Kemudian yang terakhir adalah pemeliharaan sepeda kita. Saat kita pulang dari goes jauh, itu peliharalah barang-barang perlengkapan kita, mulai dari sepeda kita cuci, kemudian perlengkapan tas dan segala macamnya perlengkapan kita maintenance supaya awet dan bisa dipakai untuk selanjutnya. Oke, mungkin itu tips and trick goes jauh yang semuanya itu berdasarkan pengalaman, bukan dari textbook. Jadi apa yang saya alami saya bagikan kepada sahabat-sahabat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Meskipun mungkin ada sahabat yang udah lebih tahu ya, udah pengalaman, tapi mudah-mudahan ada juga yang memang belum mengetahui, kita berbagi. Oke, salam sehat, salam goes, masih bersama Mbak Derimba Channel.